Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat datang. Kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita pagi ini bersama-sama beribadah. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua jemaat yang hadir. Engkau diberkati oleh Tuhan. Juga yang mengikuti melalui online, engkau diberkati oleh Tuhan. Semua diberkati. Haleluya. Dan kita akan merendahkan diri terlebih dahulu, memohon Allah Roh Kudus untuk memimpin di dalam ibadah kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau sungguh amat baik bagi kami. Kami rasakan kasih-Mu, berkat-Mu, dan Engkau memperhatikan hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau amat sangat baik bagi kami. Maka dari itu Tuhan, kami serahkan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan memberkati jalannya ibadah pagi ini. Yang datang dengan letih lesu Engkau kuatkan, yang dahaga Engkau puaskan, yang mempunyai persoalan hidup Engkau bebaskan, yang sakit Engkau sembuhkan, dan semuanya kami percaya Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Kami serahkan Tuhan semuanya dari awal sampai selesai, dan ketika kami pulang, kami boleh membawa berkat-berkat yang daripada-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, sukacita surga turun atas kami, dan semua jemaat diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang mengasihi Tuhan bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya sambut Bapak itu untuk bangkit berdiri bersama-sama, dan sebelumnya kita berikan salam kepada kanan kiri kita. Katakan, Tuhan Yesus amat sangat baik bagiku dan bagimu. Tuhan Yesus amat baik bagiku dan bagimu. Tuhan amat baik bagiku dan bagimu. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan sangat indah, dan biarlah kita bersyukur kepada Tuhan kita. Tuhan sungguh ku bersyukur, kita naikkan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, dari awal kembali kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
Demikian besar kasih setiamu. Kau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kebaikan-Mu ku rasakan, kasih-Mu yang besar tak berkesudahan. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, sungguh amat baik. Haleluya, ku bersyukur. Cinta-Mu yang ajaib ku rasakan. Shidohoma ku Shidohoma ku Terima kasih Yesus, Engkau menyertai hidup kami ketika kami lemah, ketika kami tidak berdaya. Engkau selalu memberi kekuatan bagi kami. Engkau memberi kami jalan keluar. Engkau memberi kami ketenangan. Dan Engkau menjamin hidup kami di dalam kekekalan. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah hidup kami selanjutnya kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Hari-hari hidup kami biarlah selalu indah di hadapan-Mu, dan kami boleh menyatakan kasih-Mu kepada semua orang. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih semangat Bapak Ibu? Amen. Masih kuat berdiri? Amin. Sukacita surga turun atas kita, dan biarlah hari ini adalah hari yang terindah.
ketika kita berjumpa dengan Yesus kita. Kita pujikan nyanyian ini, hari yang terindah. Pam pam pararam param pam 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 pararam param pam 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 pararam param pam 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 param pam 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 pararam param pam 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 pararam param pam. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, imanku padanya. Hari yang terindah, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya jadi kuatku. Bersama di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kasih Tuhan begitu besar, kasih Tuhan tidak terukur, bagaikan tingginya langit, bagaikan dalamnya lautan. Kasih Tuhan melebihi dari itu semua. Terpuji nama Tuhan. Dan bila kita terus pujikan, kita tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Haleluya. Sama kataku, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi
bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya, haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Haleluya. Biarlah segenap hidup kita, langkah demi langkah, kita terus menuju kepada Tuhan kita, mendekat kepada Sang Penebus, mendapati sinar terang yang kudus. Kita lanjutkan pujian kita, segenap langkah kami tertuju. Haleluya. Katakan, segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus. Haleluya. Dapati sinar terang yang kudus,
oh Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Saya sambut Bapak Ibu berdiri sekali lagi. Segala ikatan telah terbuka dan dosa telah Kau hancurkan. Haleluya. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Haleluya. Bersama katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu. Membebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Haleluya. Kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Membebaskan belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Haleluya. 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 Ketika kita terus bersukacita dalam Tuhan, hidup kita dijamin, hidup kita diberkati. Terkadang Tuhan menguji hidup kita ketika kita dihadapkan oleh sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi biarlah kita memilih tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada saatnya yang kita alami yang tidak sesuai dengan kepikiran kita. Bila kita menetapkan hati kita, pilihan kita tetap kepada Juru Selamat kita sampai akhir hidup kita. Haleluya. Haleluya. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku inginkan.
ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya, ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Ada saatnya, ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Haleluya. Ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia sampai akhir di hidupku. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu. Haleluya. Seumur hidupku. Haleluya. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Kembali dari awal pujian ini, ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidup, seumur hidupku. Nutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati hamba-Mu yang setia. Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar ku dapati ku hamba-Mu yang setia.
dahsyat. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami masih beroleh kesempatan untuk beribadah. Tuhan, kami persilahkan Engkau mengurapi, kami persilahkan Engkau menjamah hidup kami, hidup jemaat-Mu, hidup kami semua yang saat ini ada di dalam ruang ibadah ini. Kami mohon Roh Kudus tolong kami agar hidup kami ini selaras, seperasaan dengan Engkau. Tuhan, terima kasih, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan Tuhan perbuatan-Mu, nyatakan keberadaan-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kami Tuhan pada pagi hari ini tidak ada satupun yang Kau lewati untuk Tuhan Kau lawat. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, saudara. Ya, minta tolong. Ya. Saudaraku, pagi hari ini kita akan duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, ya saudaraku. Judulnya saya kasih judul menjadi influencer untuk kerajaan surga. Influencer itu artinya pemberi pengaruh, saudaraku, ya. Sekarang banyak itu kalau produk-produk baru itu mau cepat laku, cepat dikenal, itu mereka pakai namanya entah artis, entah orang-orang yang sudah punya nama di masyarakat untuk apa? Untuk endorse, ya, untuk memperkenalkan. Nah, inilah saudaraku. Nah, kita sebagai orang Kristen, saudara, kita diwajibkan, ya, untuk menjadi atau untuk memberi pengaruh kepada orang lain, gitu, ya, saudara. Nah, tahun 2025 tahun ini temanya, saudaraku, itu sempurnalah atau be perfect, ya. Tema bulan Agustus, bulan ini saudaraku dikasih tema menjadi seperti Bapa, ya. Tema minggu ini menjadi influencer untuk kerajaan, ya saudaraku. Tujuannya itu menjadi saksi yang berpengaruh, ya. Nah, pokok bahasan itu menjadi garam dan terang dunia, saudaraku. Nanti kita bahas menjadi garam dan terang dunia ini, ya. Nah, saudara, kata sempurna itu teleios. Teleios itu bukan berarti serba bisa. Tapi teleios itu artinya selesai, sudah menyelesaikan, atau setia lah, gitulah, ya. Kalau jadi hamba, ya hamba yang setia. Itu sampai sampai selesai. Itu arti dari kata teleios. Jadi saudara jangan bingung, sempurna lho, apa iso toh? Ya saudara. Nah, bisa saudaraku kalau kita menyelesaikan apa yang diwajibkan atau diperintahkan oleh Tuhan. Ya saudaraku, bisa. Nah, saudara, kesempurnaan yang dimaksud oleh Tuhan itu sebenarnya adalah kesempurnaan di dalam karakter. Jadi karakter daripada Allah itu harus tertanam dan harus itu menjadi natur kita. Ya saudara, menjadi natur kita. Natur daripada Bapa punya karakter itu harus menjadi natur kita. Ya, natur itu hakikat itu, saudaraku, ya. Hakikat itu begini loh. Anjing menggonggong. Coba Anda latih anjing ngeong, bisa enggak? Dilatih aja terus. Dia bisa, saudaraku. Itu namanya hakikat. Ya, otomatis dengan keluar. Nah, saudara, waktu kita lahir, itu kan kita lahir karena proses biologis. Ya, saudara. Nah, yang kita warisi itu DNA, sifat-sifat dari Adam.
Ya, kita warisi. Nah, karena Adam sudah jatuh dalam dosa, maka natur kita itu natur dosa. Ya, sinful nature, natur dosa. Anda punya anak, tidak usah diajari berbuat dosa. Dia isa sendiri. Kenapa? Karena DNA-nya dari Adam. Ya, saudara. Artinya secara natur itu keluar dosa itu, saudaraku. Nah, sekarang Tuhan suruh setelah Tuhan datang dari atau inkarnasi dari alam menjadi manusia. Salah satunya selain dia menebus dosa, dia ingin supaya naturmu, natur saya yang dari Adam yang sinful nature itu berubah jadi naturnya Tuhan. Ya, saudara. Lah Tuhan itu tidak bisa berbuat dosa. Tidak bisa, saudaraku. Karena itu, saudara, kita ini, kenapa setelah kita percaya Yesus kok tidak diangkat saja langsung ke surga? Karena natur kita masih natur dosa. Nah, itu mau diubah atau ditransformasi. Ya, saudara. Lah ingat, kita masuk surga bukan sekedar Anda percaya. Oh, aku percaya Yesus masuk surga. Enggak. Ya. Kita masuk surga karena naturmu sudah berubah. Jadi selama kekristenan kita, kalau kita dalam dunia itu natur kita tidak berubah, jangan harap masuk surga, pasti ditolak. Ya, saudaraku. Nah, saudara, pelajari Alkitab baik-baik. Dalam Titus pasal 2 dikatakan, ya, memang kita diselamatkan, saudaraku, ya, oleh pengorbanan Tuhan. Tapi di lain itu, kata Tuhan, Tuhan juga mendidik kita supaya kita mengalahkan dosa. Lah yang kedua ini jarang diungkap, jarang diekspos. Lah yang paling diekspos apa? Kamu percaya Yesus, sudah selesai. Yang kedua ini, yang mendidik supaya kita mengalahkan dosa itu jarang diekspos. Padahal itu bagian yang penting. Ya, saudaraku. Nah, saudara, ini firman Tuhan ya, yang akan kita bahas ya. Kamu adalah garam dunia. Matius 5 ayat 13. Ini ada yang bacakan? Ada ya? Minta tolong dibacakan ya. Sampai ayat 16. Begini firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, setelah kita jadi Kristen itu, kata Tuhan, kamu harus jadi garam dan terang dunia. Ya, saudaraku. Banyak kita dengar, saudaraku, orang Kristen ada yang membunuh, ada yang korupsi, ada yang dan sebagainya itu, saudaraku. Ya. Nah, saya beritahukan, menurut firman Tuhan, kita jadi Kristen itu punya tugas. Tugasnya apa? Menjadi garam dan terang dunia ini. Ya, jadi memberi efek gitu, mempengaruhi orang. Jadi tidak jadi Kristen kemudian, wah itu agamaku Kristen sudah selesai, enggak, saudaraku. Tapi ada tugas, yaitu hendaklah kita menjadi terang dan garam. Nah, kalau kita tidak jadi terang dan garam, itu sama dengan garam yang sudah kehilangan rasanya. Buat apa, saudaraku? Kita beli garam itu kan supaya ada bumbu-bumbunya, ada asin-asinnya. Kalau asinnya sudah nggak ada, garam itu masa kita simpan? Buang. Ya, saudara. Kalau kita sudah percaya Yesus jadi Kristen,
Dan kalau kita tidak jadi garam dan terang dunia, Anda dibuang pasti, tidak ada gunanya. Ya saudaraku. Jadi pastikan bahwa hidup kita ini sekarang harus berguna. Ya saudara. Harus mempengaruhi orang. Ya, mempengaruhi yang baik maksudnya begitu. Ya, itu tugas loh. Itu kewajiban. Saudaraku, setiap orang Kristen, bukan kewajiban pendeta loh. Nah, jadi saya kasih gambar ini saudaraku ya, di Matius pasal 5 ayat 13-14 ini ya. Nah, saudaraku, sebagai warga kerajaan surga, kita memikul tanggung jawab, yaitu menjadi berkat bagi dunia ini. Ya saudara. Jadi warga negara kita itu memang kalau di bumi itu WNI, warga negara Indonesia. Tapi warga negaramu kalau sudah mati, kalau sudah dipanggil Tuhan, itu bukan lagi WNI, ya saudara, WNS, warga negara surga. Ya. Nah, kalau kita warga negara surga, saudara, maka kita punya tanggung jawab. Ya saudara, perhatikan Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan negara kita adalah dari dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dari situ juga. Dari mana? Dari surga. Ya saudara. Warga negara saya dari surga. Ya. Maka dari surga juga, ketika saya di bumi, saya harus hidup dengan cara seperti warga negara saya, yaitu surga. Paham enggak saudaraku? Ya. Jadi waktu di bumi, memang warga negara saya WNI, karena saya hidup di bumi Indonesia. Ya. Tapi di dalam benak pikiran dan hati, kita mengacu kepada warga negara surga. Ya. Nah, kalau warga negara saya dari surga, maka cara hidup saya itu seperti cara hidup orang surga. Ya, saudara. Harus itu. Itu kata Paulus. Dan itu tanggung jawab kita. Jadi hidup kita sekarang, prinsip hidup kita itu harus prinsip kerajaan. Ya saudara, tidak boleh pakai prinsip dunia. Kalau prinsip dunia, wah, kalau aku tidak nipu, aku tidak bisa untung itu, dagang gitu saudaraku. Ya, nah itu harus dihilangkan, itu harus dibuang. Karena itu prinsip hidup dunia. Tapi kalau prinsip hidup di dalam surga, itu ya pakai kodrat atau pakai saudaraku, hakikat surga. Ya saudaraku. Nanti di surga ada enggak orang berkelahi? Enggak ada. Karena itu kalau sekarang kita berselisih pakai jalan surga, apa itu? Ngalah. Ya saudaraku, ngalah. Ngalah itu abot loh saudaraku. Ya saudaraku, kalau Anda punya bisnis itu sudah Anda jalani dan Anda hasilnya banyak dari sana, lah Anda disuruh ngalah, melepaskan. Gimana saudara? Ya. Nah, fungsi garam, saudaraku, fungsi garam itu satu, mengawetkan. Kok bisa awet, kenapa? Ya karena bibit penyakitnya atau bakterinya terbunuh oleh garam itu, saudaraku. Ya. Nah, jadi yang membuat satu makanan, satu hal menjadi busuk itu karena ada bakteri pembusuk. Nah, kalau dikasih garam, maka makanan itu bisa awet. Ya, saudara. Dan firman Tuhan berkata, kamu ini garam. Artinya apa? Di dalam dunia yang banyak kebusukan,
kita ini berkewajiban untuk membunuh bakteri-bakteri pembusuk. Itulah dosa. Ya saudaraku, itulah dosa. Selain itu garam juga memberi rasa. Coba saudara tidak pakai makanan bakmi godok misalnya, tidak pakai garam itu. Air rok gitu gimana rasanya. Tapi begitu kasih garam, wah sedap. Ya, dan juga garam itu sebagai sumber mineral. Kalau orang tidak makan garam, saudaraku, anyep terus, pasti mukanya jadi pucat. Ya, jadi ada garam sedikit. Tapi garam itu paling bagus jangan dicampur dengan masakan. Ya, saudaraku. Kalau ditabur tidak apa-apa. Ya, tapi jangan banyak-banyak, saudaraku. Nah, jadi menjadi garam dan terang dunia itu adalah untuk menyatakan perbuatan atau karakter kerajaan surga. Ya, saudara, ketika Anda disakiti, nah, Anda punya kesempatan menunjukkan Anda orang dunia atau orang kerajaan. Ya, saudara. Di jalan terus diselip sama supir Daihatsu, Anda diludahi misalnya. Nah, reaksimu gimana? Responmu gimana? Itu menunjukkan identitasmu. Apakah engkau dari dunia atau dari kerajaan surga? Ya, saudaraku. Nah, jadi kita harus menjadi garam dan terang. Artinya perbuatan-perbuatan kita itu mematikan. Ya, saudara, mematikan hal-hal yang membuat dosa di dalam dunia ini, saudaraku. Ya. Matius 5 ayat 3 dan 4. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Yang pertama, saudaraku, menjadi garam itu Anda harus namanya rendah hati. Ya, karena kerendahan itu mematikan kesombongan, arogansi. Ya, saudara. Yang membuat dunia ini kacau, membuat dunia ini busuk, semua itu karena arogansi, karena kesombongan, saudaraku. Ya, apalagi kalau orang itu sudah sukses, bisnisnya sukses, kekayaannya banyak, terus dia dihormati banyak orang, ya saudaraku, itu akan menggelembungkan, akan menaikkan harga dirinya, saudara. Nah, itu hati-hati. Di sanalah akan timbul namanya arogansi. Ya, saudara. Maka ketika orang sukses dan punya jabatan tinggi, itu paling susah kalau diatur dan paling susah kalau dinasihati. Dipicu apa? Karena kesuksesan. Ya, saudaraku. Nah, Tuhan berfirman gini, aku benci orang yang sombong. Aku benci orang yang arogan, saudaraku. Jadi walaupun dia Kristen, walaupun dia pelayanan, walaupun di dalam gereja itu dia punya jabatan. Kalau dia tinggi hati atau arogan, itu dia dibenci Tuhan. Nggak urusan dia itu pelayan Tuhan. Mungkin donasinya banyak, ya saudara. Mungkin dia sumbang gereja, waduh, ratusan juta atau miliaran. Tapi kalau hatinya sudah meninggi, Tuhan bilang, aku benci. Ya, saudaraku. Nah, seorang orang miskin di dalam roh itu karena dia sadar, saudaraku, bahwa aslinya dia ini orang berdosa, dan orang berdosa itu tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baik. Enggak bisa. Ya, saudaraku. Karena natur dosa itu. Ya. Nah, kalau kita sadar, saudaraku, walaupun kaya, walaupun jabatan tinggi, tapi kalau kita sadar, wah, aku ini dosa, tidak mungkin bisa selamat dengan segala macam perbuatan baik. Ya, saudaraku. Kalau dia sadar seperti itu, saudaraku, dan kemudian dia berduka, aduh, cilaka aku. Maka, saudaraku, dia akan mendapatkan kerajaan. Ya, saudaraku. Saudara, firman Tuhan bilang begini, nanti pelacur
pemungut cukai, kata Yesus, itu akan mendahului kamu, mendahului ahli-ahli Taurat, ya, masuk di dalam kerajaan. Loh, kenapa toh? Kenapa, saudaraku? Kata Tuhan, pelacur, pemungut cukai itu dianggap orang najis, saudaraku, ya. Kok mendahului orang yang baik? Ahli Taurat itu kan baik, saudaraku. Kenapa kok Tuhan bilang seperti itu? Ya, saudaraku. Karena orang pelacur tahu, waduh, hidupku rusak, aku tidak layak. Nah, ketika dia merasa tidak layak, ketika dia sadar aku berdosa, saudaraku, dia merendahkan diri kepada Tuhan, ya, lah Tuhan beri namanya kemurahan dan belas kasihan. Nah, itu yang membuat orang masuk dalam surga. Tapi kalau engkau tepuk dada, aku ini orang baik, aku ini penyumbang gereja yang gede misalnya, saudaraku, Anda tidak akan dihargai oleh Tuhan. Ya, saudara. Coba Anda menginjil orang yang kaya dan menginjil orang yang di pinggir jalan yang menjajakkan tubuhnya. Gampang mana, saudaraku? Orang kaya dia merasa sudah baik. Aku wis apik. Ora perlu Yesus. Aku sudah baik. Tapi orang pelacur begitu diinjili, dia berkata, aduh, aku dosa. Ya, saudaraku. Lah itu yang membuat orang lebih cepat masuk surga. Ya, saudaraku. Nah, orang yang miskin dalam roh, ya, dia akan mematikan namanya kesombongan. Ya, saudara. Kalau hari ini ada yang masih sombong, arogan, ingat, kamu ini naturmu dosa. Ya, saudaraku. Sak kaya-kayamu pun, sesukses-suksesnya pun Anda naturmu dosa. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Ya, saudaraku. Lah ini sikap yang seperti ini akan menggarami orang-orang dunia. Karena orang-orang dunia ini sering tepuk dada, aku top nih. Ya, saudaraku. Nah, kalau sudah tahu begitu, Anda menangis, berduka. Aduh, aku ini cilaka. Anda tuh gimana? Tiap malam, kalau malam pernah merenungin itu enggak? Aduh Tuhan, kalau engkau tidak tolong aku binasa. Ya, saudaraku. Yang kedua, yang kedua, saudaraku, menjadi garam dan terang dunia itu adalah dengan menjadi lemah lembut. Ya, lemah lembut itu akan mematikan kekerasan. Ya, saudaraku. Nah, sifat keras hati, ya, kaku, pendapatnya yang harus dituruti, saudaraku. Maunya sendiri, memakai ukuran sendiri, itulah, saudaraku, kekerasan. Ya, saudara. Ada orang yang harus dia yang dituruti. Di dalam satu komunitas ada. Ya. Harus pendapatku yang benar. Nah, kalau kita mau lemah lembut, saudara, lemah lembut itu, saudaraku, tidak keras, ya, bisa menerima pendapat orang lain, ya. Tidak, bahasa Jawanya benggengkeng, ya, tidak benggengkeng karepnya sendiri. Kalau mau lemah lembut, datang kepada Yesus, belajar. Ya, datanglah kepadaku, Matius 11, ya, ayat berapa? 28. Belajarlah, datanglah kepadaku, belajarlah. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Pikulah kuk. Ya, saudaraku. Datang kepada Yesus, mikul kuk. Kuk itu apa? Kuk itulah firman Tuhan, kuk itulah perintah Tuhan. Belajarlah kepada Yesus dan mau memikul perintah Tuhan. Maka kekerasan hatimu pasti berubah. Ya, saudaraku.
Saudara tahu, orang keras di dalam satu komunitas, pasti di dalam komunitas itu terjadi perpecahan. Ya saudara, pasti terjadi perpecahan. Bahkan dalam satu keluarga, kalau dalam keluargamu ada yang keras, pasti di dalam keluarga itu terjadi perpecahan. Perselisihan, saudaraku. Dan Anda tahu, menurut survei, perceraian itu penyebab utamanya karena pertengkaran atau perselisihan. Dan perselisihan diakibatkan karena keras. Ya saudaraku, keras itu menggenggam karepnya sendiri. Kalau tidak keturutan, marah dia. Nesu. Ya saudaraku. Kalau suami istri, dua-duanya keras, waduh, berat. Nah, belajarlah kepada Yesus. Itu belajar pada Yesus untuk jadi lemah lembut. Itu tidak 1-2 bulan loh, saudara, bertahun-tahun. Ya saudaraku, bertahun-tahun. Yang ketiga, saudaraku, menjadi garam dan terang dunia itu seperti apa? Yaitu suci hati. Ya, suci itu, saudaraku, artinya mematikan hedonisme. Hedonisme itu kesukaan hal yang fana, yang sementara, saudaraku, atau yang tidak punya nilai kekal. Ya, jadi suci hati itu fokus kepada perkara rohani. Perkara rohani itu perkara kekal. Ya saudaraku. Nah, saudara, jangan pikir begini, aku hidup sudah diberkati Tuhan. Ya, aku mau melakukan apa saja, mau jalan-jalan ke sana kemari, itu urusanku sendiri. Wah, aku punya duit sendiri, saudaraku. Tidak urusan kepada perkara kekal. Ya saudara, lah itu termasuk penyembahan berhala. Loh, hubungannya apa? Misalnya, ya saudaraku, ini ada ayatnya. 1 Korintus 10 ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Bangsa itu duduk, makan, minum, happy-happy, senang, saudaraku. Lah satu ayat ini dikaitkan dengan apa? Penyembahan berhala. Ya saudaraku. Jadi saya lihat banyak anak Tuhan ya saudaraku. Jarang ibadah, sebentar ke Amerika, sebentar ke Batam, sebentar ke Korea, sebentar ke Jepang. Lu bukan tidak boleh, saudaraku. Tapi fokusnya itu, dia fokus kepada hal yang seperti itu. Ya, kalau pasti balik, ya ibadah. Tapi, saudaraku, sebagian fokusnya, sebagian hatinya itu terdistrak itu tertarik atau teralihkan kepada apa? Kepada kesenangan-kesenangan yang fana. Itu penyembahan berhala. Ya saudaraku. Jadi penyembahan berhala bukan patung terus kita gini-gini enggak loh. Ya. Ketika hatimu tidak suka kepada nilai kekal, tidak cari itu kamu sudah melenceng. Menyembah berhala itu. Jangan terus mikir, waduh, luar biasa ya orang ini diberkati Tuhan ya, bisa ke sana kemari dan sebagainya. Ya saudaraku, kita mindset kita harus kita ubah, harus kita ubah sesuai firman. Kenapa kok ditulis penyembah berhala, kemudian kok dalam satu ayat itu kok dikaitkan dengan duduk? Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ya, karena orang yang demikian
itu digolongkan, dianggap, dihitung sama Tuhan, kamu penyembah berhala. Ya ini saudaraku, ya. Saudara gambar ini gambar Musa, ketika Musa itu di atas gunung, ya. Saudara lihat ada sinar. Nah, orang Israel itu ada di kaki gunung itu yang banyak itu saudaraku, ya. Nah, mereka lihat di atas gunung, tahu Allah hadir, tahu. Dan Musa ada di sana. Apa kata mereka? Wah, Musa tidak turun-turun, mungkin di sana mati apa-apa. Suruh Harun, Mas dikumpul-kumpulkan, anteng-anteng gelang kumpulkan. Di apa, saudaraku? Dibuat lembu, menyembah. Ya saudaraku. Dan waktu menyembah itu makan minum, wah jingkrak-jingkrak, saudara, nari-nari, seneng. Nah itulah penyembahan berhala. Ya saudaraku, tahu di atas gunung itu ada hadirat Allah, tidak gubris. Ya saudaraku, sekarang periksa hatimu. Ya saudaraku, kalau Anda punya uang banyak, Anda senengnya itu hura-hura kayak begitu. Tidak fokus kepada kekekalan. Kamu sedang nyembah berhala, jangan harap masuk surga loh, saudaraku. Ya. Yang terakhir, mengasihi, saudaraku. Mengasihi itu apa? Mengasihi itu mematikan kebencian, itu garam. Ya, saudaraku. Garam itu membunuh bibit penyakit kebencian yang ada dalam dunia, itu membusukkan, saudaraku. Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, mengasihi itu akan mematikan namanya kebencian, ya. Nah, mengasihi dalam konteks Kristen itu bukan mengasihi kepada orang yang mengasihi kamu. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kamu, kamu mengasihi, kata Tuhan, tidak ada bedanya dengan orang dunia, sama, podo wae. Ya, saudaraku. Anda ditolong sama orang, Anda mengasihi orang itu biasa, wajar. Tapi kasih yang menurut konteks Kristen itu kasih agape. Ya saudara. Kasih agape itu apa? Mengasihi orang yang membuat Anda menderita. Mungkin saudara ada temanmu atau sahabatmu yang menipu kamu, yang makan uangmu. Ya saudaraku. Nah kasih agape itu tetap mengasihi orang itu. Gak boleh benci. Itu baru namanya kasih agape. Ya saudaraku. Sebab itu tadi dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Menunjukkan apa? Agape. Kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita hidup suci atau ketika masih berdosa. Ketika masih berdosa. Berdosa itu artinya kita ini sedang melawan Tuhan. Kita sedang, saudaraku, kontra, musuh Tuhan. Ketika kita sedang musuh Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Itu kasih agape. Nah kasih orang Kristen kasihnya seperti itu. Ngerti ya saudaraku ya? Jadi kalau ada yang menyakiti, ada yang mengkhianati, ada yang membuat Anda menderita, Anda harus mengasihi, karena kasihmu itu kasih agape. Ya saudaraku. Itu kalau dengan kekuatan kita sendiri, ya kita nggak mampu. Ya, karena itu kata Paulus gini, Roma pasal yang ke-8.
kita harus mematikan daging. Bukan oleh kekuatan kita, bukan oleh kemauan kita, bukan oleh hasrat kita, tapi oleh roh. Ya saudara, bagaimana mematikan daging oleh roh? Iman. Anda percaya aja lah ayat itu. Katakanlah, Tuhan aku mematikan daging oleh roh. Nanti roh itu bekerja, membuat Anda kuat, dan Anda bisa matikan. Nah, itu bukan kekuatanmu, tapi itu kekuatan roh. Ya saudaraku, konsep di dalam kekristenan itu iman. Ya saudaraku, iman itu apa? Iman itu percaya kepada perbuatan, kepada kebenaran Allah. Ya. Dan tidak ada seorang pun bisa matikan daging itu, saya nggak percaya, Anda nggak percaya. Yang hanya satu-satunya bisa mematikan daging, itu cuma satu manusia, namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan sekarang dia naik ke surga, dia kirimkan rohnya. Dan roh itu yang akan mematikan daging. Terus bagaimana cara kita matikan daging? Ya kita percaya ayat itu, kita nyatakan. Roma pasal 10, dengan hati percaya, kamu dibenarkan, dengan mulut mengaku, kamu diselamatkan. Jadi kita akui, aku percaya Tuhan. Hatiku percaya kepada ayat itu. Dan sekarang aku memperkatakan. Maka saudaraku, perkataan itu yang keluar dari mulut kita, itu sebagai dasar di mana roh bekerja untuk mematikan daging kita. Ya saudaraku. Tapi Anda mau. Ya Tuhan, aku mau. Walaupun dia menyakiti aku, walaupun dia merugikan aku, walaupun dia menghina aku tetap mengasihi. Nah, nanti itu roh Tuhan bekerja. Ya saudaraku, ini konsep kasih. Dan kalau Anda melakukan itu, saudaraku, Anda sedang mematikan satu penyakit yang berbahaya, yaitu kebencian. Ya saudaraku, coba kita lihat contoh ini saudaraku ya. Ini berawal dari pertanyaan ahli Taurat, Lukas 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya saudaraku, hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu kalau namamu itu terdaftar di dalam surga. Kalau belum terdaftar, cepat-cepat Anda harus mendaftarkan diri. Ya saudaraku, hidup di surga itu, terdaftar di dalam surga itu bukan saudaraku mengusir setan. Wah ini hebat, ini mesti sudah terdaftar di dalam kerajaan surga. Enggak, bukan itu saudaraku. Bukan yang sudah mengusir setan, bukan yang sudah melakukan mujizat, bukan yang punya kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Bukan itu sebagai tanda bahwa namamu terdaftar di dalam kerajaan surga. Bukan itu saudaraku. Ya. Nah ini jawab. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang membuat kita, nama kita terdaftar dalam kerajaan surga itu apa? Mengasihi, agape tadi. Ya saudaraku, ini dikasih contoh. Ada seorang yang diserang penyamun, luka berat saudaraku, ya, tergeletak di pinggir jalan. Berjalanlah seorang ahli Taurat, imam, seorang imam, cuman dilihat dia jalan. Yang kedua berjalanlah seorang Lewi, ya seorang imam lah, orang pelayan lah, saudaraku, cuman dilihat lewat. Kemudian yang ketiga berjalan seorang Samaria. Kenapa disebut orang Samaria? Orang Samaria itu dianggap oleh orang Yahudi orang yang pinggir, ya, orang yang najis lah, sudah tercampur, saudaraku. Tapi justru orang ini yang menolong. Justru yang dikatakan orang Samaria yang punya kasih.
agape, nolong. Yang imam justru namanya tidak terdaftar di dalam surga. Yang Lewi tidak terdaftar. Yang dianggap najis, yang dianggap saudaraku bukan orang murni, orang Yahudi, justru dia yang namanya tercatat. Sebab apa? Kasih. Ya saudaraku. Nah, jadi saudaraku, jadilah garam dan terang dunia. Karena itu kewajiban kita. Kalau Anda tidak mau itu, berarti Anda sudah kehilangan asin. Dan terangmu sudah ditutupi gantang. Ya. Apa akhir hidup orang seperti itu? Dibuang. Percuma, tidak berguna. Ya. Karena itu Tuhan menyelamatkan kita supaya kita berguna. Jadi apa? Garam dan terang. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Lagu ini. Ayo. Jadikan aku indah. Ya, saudara. Ini barusan loh, ini saya dapat lagu ini loh, saudara. Tadi dari Semarang sembayang saya. Lagu ini apa Tuhan? Aku itu rais. Enggak tahu. Sampai duduk di sana juga saya enggak tahu lagunya apa. Ini barusan saudaraku ya. Jadikan aku indah. Yuk kita nyanyi ya. Minta dibantu ya. Isa ya lagu ini. Ada enggak ya? Ada ya. Aku indah yang kepadamu mulia, karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semua yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Saudara, menjadi terang dan garam itu keindahan. Ya, saudara, di tengah-tengah masyarakat ketok nih orang rendah hati. Tetangga-tetanggamu pasti akan kerasa nih, orang Kristen ini orang yang luar biasa. Ya saudaraku. Dan ketika Anda disakiti, tapi Anda kok tidak balas, maka orang-orang di sekelilingmu akan berkata, ini anak Tuhan. Ya saudaraku, walaupun sakit, tapi indah. Saya rindu jadi orang Kristen yang indah. Saya tidak rindu jadi orang kaya, enggak, saudara. Dalam ini jadi doa kita ya, pujian ini.
memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, agar ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk penyataan firman-Mu. Bila kami belajar akan firman-Mu dan kami sadar bahwa kami harus bergantung penuh kepada Engkau, sehingga nama kami boleh tercantum di dalam kerajaan surga. Bila kami boleh menjadi garam, bila kami boleh menjadi terang, menyinari sesama, dan biarlah kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Engkau memberkati hidupnya, keluarganya, seturut keturunannya semua. Engkau pakai lebih heran lagi. Engkau memberkati dalam kehidupannya. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu menjadi pegangan hidup bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh semakin dekat kepada Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang terulur, sehingga kami boleh memberikan dengan sukacita dan sukarela, dan nama-Mu ditinggikan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mohon petugas untuk dijalankan. Haleluya. Hari yang terindah kita akan nyanyikan bersama. Haleluya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman. Di hatiku, di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya.
Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Dan melalui kesempatan ini kami atas nama GBT KAU Temanggung mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irwan Damitrias yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri perjumpaan ibadah kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Firman-Mu terus mengingatkan kami semuanya. Engkau memberikan nasihat yang terbaik, supaya Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kami mempercayai Tuhan kalau Engkau berfirman, Engkau pasti akan memampukan kami semuanya. Sehingga kami memiliki seperti apa yang Tuhan inginkan, dan ketika Tuhan waktunya tiba, kami kedapatan benar, kami kedapatan setia, dan Engkau akan menyambut kami untuk memasuki kerajaan-Mu yang kekal, yaitu surga yang mulia. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah memberkati kami semua. Engkau terus pakai hidupnya untuk menjadi saluran berkat. Terus beri hikmat pengertian, sehingga setiap rahasia kebenaran firman yang masih tersembunyi, hamba-Mu akan singkapkan dengan cara yang heran, karena Tuhan yang memberikan anugerah kasih serta pertolongan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk Bapak Irwan Damitrias, supaya Engkau terus memberikan kekuatan serta kesehatan yang semakin baik, bersama keluarga, istri, anak-anak, menantu, cucu. Hidup mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini kami juga berdoa untuk Ibu Ida, untuk Ibu Po Megwi, dan juga Saudari Sylvie serta Ane, mereka yang berulang tahun. Kiranya berkat anugerah kasih Bapa di surga semakin bekerja melimpah. Pertolongan Tuhan yang ajaib dari hari ke hari semakin membuat mereka mengerti bahwa Tuhan cinta atas mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sakit. Tuhan, mereka yang tidak bisa hadir, mereka yang pergi keluar kota, ataupun mereka yang mempunyai halangan, kiranya Tuhan menolong, memberkati mereka semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah di dalam kota maupun yang di luar kota, kiranya Tuhan juga mencukupkan segala keperluan, segala pembiayaan yang dibutuhkan oleh mereka semuanya. Secara khusus Tuhan, hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. 17 Agustus Tuhan memasuki usia 80 tahun. Kiranya berkat Tuhan mengalir atas bangsa ini, berkat Tuhan bekerja, sehingga Tuhan negara ini boleh menjadi semakin maju, negara ini boleh menjadi negara yang takut kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya korupsi nepotisme dipatahkan oleh kuasa-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan daripada jemaat. Engkau berkati mereka semuanya dengan cara yang heran, cara yang ajaib. Kami berdoa Tuhan untuk anak yatim piatu, para duda, janda, dan juga fakir miskin. Kiranya Engkau menolong serta memampukan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat kasih melalui berkat makanan dan minuman yang sudah disediakan. Kiranya Engkau kuduskan, sucikan menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami semuanya, sehingga kami boleh senantiasa setiap hari, setiap waktu melayani pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan. Tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku.
kasih